天石是我的，都是我的。 Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Perfect Code episode 11 dan 12, ataupun ini adalah part 8-nya ya. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini, kita diperlihatkan Hao sedang menaiki kuda bersama King Feng. Terlihat di situ temannya mengatakan Dewa Willow sudah bangun. Ketika Hao sampai di sana, Dewa Willow pun memuji Hao yang mampu menghabisi roh pengorbanan. Akan tetapi Hao bertanya, apakah Dewa Willow tahu di mana Gunung Taigu? Dikarenakan Hao harus ke sana dan pergi mencari orang tuanya. Akan tetapi Hao tidak diizinkan pergi. Diketahui di sana banyak binatang buas. Akan tetapi Hao akan tetap pergi. Di situ Hao mengatakan ia sudah mencapai level 7 surgawi dan sebentar lagi masuk ke ranah 8. Namun Dewa Willow tetap saja tak mengizinkan Hao pergi. Walaupun Hao sudah ranah ke-8, tetap saja Hao bukan lawan dari binatang berdarah murni. Lalu Dewa Willow pun membuat roh Hao keluar dari tubuhnya. Di situ Hao mengira Dewa Willow akan mengirimnya bertemu orang tuanya. Tapi kata Dewa Willow tentu saja tidak. Dikarenakan roh milik Hao akan dikirim ke alam Dewa Void untuk berkultivasi. Kemudian Hao pun masuk ke dalam pintu gerbang alam Dewa Void. Di situ Hao pun bertanya-tanya, siapa yang harus ia cari untuk lawan latihannya nanti. Dikatakan oleh Dewa Willow, roh Hao ketika latihan di alam Dewa Void, setelah latihan selesai, hasilnya akan sama saja ketika kembali ke tubuh aslinya. Kemudian Hao pun dikirim ke alam Dewa Void. Dikarenakan Dewa Willow hanya bisa mengantarnya sampai sini, Hao pun langsung saja mendarat. Dan ia juga melihat banyak roh jiwa yang dikirim ke sini untuk berlatih. Di saat itu Hao melihat harta tulang dan ia pun mencoba untuk mengambilnya. Sementara itu terlihat dua kakek yang sedang mengobrol tentang cara menghabiskan uang di sini. Bisa terlihat di situ orang-orang juga melihat kelakuan Hao yang mencoba untuk mendapatkan harta tulang. Lalu dua kakek itu pun yang tadi yang salah satunya mengatakan kepada Hao, jika Hao bisa menggali harta tulang tersebut, ia bersedia menukarnya dengan uang. Dan Hao pun bertanya apa itu uang. Sontak saja dua kakek ini langsung tertawa dan menjelaskan tentang uang. Diketahui Hao harus memecahkan rekor tertentu dari catatan rekor alam Dewa Void. Dan Hao pun berterima kasih kepada kakek uang dan kakek burung. Sontak saja Hao pun akan memecahkan rekor itu dengan kecepatannya. Dan Hao pun langsung saja memutari sekitar harta tulang dan ia menghajarnya. Terlihat di situ Hao pun berhasil memecahkannya. Akan tetapi salah satu orang yang mengambil harta tulang itu langsung saja dihajar oleh Hao. Dan Hao pun langsung mengambil harta tulang miliknya.看，拿到了吧？我自己去挖。小子，我是四大家族的人，你也敢打？ Terlihat di situ orang-orang terkejut, Hao bisa memecahkan rekor tersebut. Lalu kakek pun ingin menukar harta tulang itu dengan uang. Akan tetapi jelas saja Hao menolaknya, dikarenakan ini tidak dijual. Namun tiba-tiba saja muncul batu prasasti dari alam Dewa Void. Dikarenakan mengetahui Hao membuat rekor. Di situ Hao disuruh menulis sesuatu di batu prasasti. Lalu Hao pun menulis apa yang ia suka, yaitu minum susu hewan untuk menerobos jalan Taois. Sontak saja tulisan tersebut membuat semua orang tertawa mendengarnya. Ditambah lagi tulisan itu tak bisa diubah. Di situ orang-orang juga membicarakan Hao masih jauh lebih buruk daripada Xinyi. Kemudian Hao pun menanyakan pada kakek di mana Hao bisa menemukan raja binatang kepala 10. Dan ia akan memecahkan rekor yang dibuat oleh Xinyi. Namun kakek menjawab, sekarang sangat sulit menemukan raja binatang. Tapi kata kakek ada sebuah rekor lain yang bisa dipecahkan oleh Hao. Diketahui saat itu Xinyi hanya mengendalikan kekuatan fisik, melompat ke gunung berapi yang tidak aktif. Diketahui itu hanya dalam satu langkah dan belum ada yang bisa memecahkan rekor tersebut. Hao pun langsung meminta petunjuk kepada dua kakek. Mereka pun mengantarkan Hao sambil memuji Hao yang mempunyai potensi besar.
Di saat itu muncul kakek lagi yang bilang Hao menyakiti keluarganya, yaitu orang yang tadi akan mengambil harta tulang milik Hao. Ternyata itu adalah 4 keluarga. Kakek itu juga meminta harta tulang Hao. Sontak saja kakek itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hao. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi dengan mudahnya Hao bisa mengalahkan mereka semua dan mengambil bulu harta mereka. Lalu kakek itu pun langsung menyerang Hao. Namun tentu saja Hao mampu mengalahkan mereka semua dan mengambil semua harta bulunya. Lalu 2 kakek yang bersembunyi pun muncul dan memuji Hao yang luar biasa. Ditambah lagi orang-orang juga heran kepada Hao yang bisa mengalahkan 4 keluarga sekaligus. Kemudian Hao pun terlihat bersantai dan ia menunggu orang-orang yang sedang mendaki gunung supaya lebih banyak orang yang melihat Hao memecahkan rekor. Tapi tiba-tiba saja muncul Dewi Perang dari Akademi Zulu. Diketahui Dewi Perang juga ingin melihat Hao memecahkan rekor Seye. Ia juga menanyakan hal itu pada Hao. Di situ Hao mengatakan ia akan memecahkan dan menghancurkan semua rekor yang dibuat oleh Seye. Lalu Dewi Perang mengatakan jika Hao bisa melakukan hal itu, Hao akan diundang bergabung di Akademi Zulu. 我会一项一项的破，全都推翻重来。小伙，听说你要打破10亿的记录，邀请你加入逐鹿书院。哎，好了，又开始了。 Dan Hao pun langsung saja bersiap melompat di Gunung Merapi dengan 1 langkah. Terlihat orang-orang meragukan Hao bisa melakukan hal tersebut. Dan Hao pun langsung saja melompat dengan kekuatannya. Sementara itu di atas gunung sudah ada orang-orang yang menunggu kedatangan Hao. Mereka juga meremehkan Hao yang membuat bisa memecahkan rekor Seye. Tapi tanpa diduga mereka melihat Hao yang akan melompat ke puncak gunung yang tertinggi. Pada akhirnya Hao pun berhasil mendarat di puncak tertinggi. 还想打破10亿的记录？为什么？我根本就没有想。Lalu Hao pun turun ke bawah. Saat itu batu Dewa Alam Void pun muncul dan ia mencatat rekor yang baru saja dipecahkan oleh Hao. Sontak saja orang-orang pun berebut merayu Hao untuk bergabung dengan mereka. Tapi Dewi Perang bilang Akademi Zulu menyambut Hao. Namun lagi-lagi orang-orang berebut merayu Hao. Dan Hao pun langsung saja mengatakan apa tidak ada hadiah untuknya setelah memecahkan rekor. Tanpa diduga Hao pun akan mengambil hadiahnya sendiri dengan menghancurkan batu alam Dewa Void. Dan langsung saja Hao pun menghancurkan batu prasasti itu. Kemudian batu itu pun mengatakan menghancurkan batu prasasti peringatan keras. Dan Hao pun diusir dari Dewa Alam Void selama 2 tahun. Lalu Hao pun langsung saja diusir dari alam Dewa Void. 可不就是个熊孩子，就当偷鸡任务费啊！ Berpindah pada Hao dan King Feng yang sedang berada di hutan. Di situ Feng bilang ia sangat bahagia di sini karena warga desa batu memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi Hao mengatakan ia ingin pergi ke pavilion Butian untuk berlatih. Ditambah lagi ia pun ingin pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk menemukan kedua orang tuanya. Tetapi King Feng juga ingin ikut pergi. Dikarenakan kemanapun Hao pergi, Feng akan mengikutinya. Kemudian Hao pun pamit pergi kepada kakek dan yang lainnya. Dikarenakan ia akan pergi ke pavilion Butian. Bisa terlihat di situ anak-anak yang lainnya mendukung dan sedih dikarenakan perginya Hao dan King Feng. Lalu mereka pun pergi dengan isak tangis yang mendalam. 累了倦了，记得回家。一定要小心，我们等着你们，等着你。 Kemudian Hao dan King Feng pun melakukan perjalanan dengan melawan para binatang buas yang mereka temui. Setelah mengalahkan para singa, King Feng menyerap esensi dari singa tersebut dan ia mencapai ranah transformasi darah level 6. Dan King Feng pun bisa menanyakan arah ke alam Dewa Void. Ah, 太好了，秦风，你终于可以去虚神境问路了。
Terlihat di situ Hao menunggu King Feng yang ada di alam Dewa Void. Setelah ia bangun, King Feng tahu arah jalan menuju pavilion Butian. Di situ Feng mengatakan Hao cukup terkenal di alam Dewa Void. Lalu Mokyo pun punya ide supaya Hao tidak ketahuan di pavilion Butian. Berpindah ada orang yang melapor bahwa Hao akan menuju pavilion Butian. Dikatakan oleh rajanya bahwa Hao mirip dengan ayahnya, yaitu si Jiling. Ditambah lagi jika anak si Jiling masih hidup, beritahu Feng Er untuk lebih memantau pavilion Butian. Sementara itu di gerbang gunung pavilion Butian, terlihat di situ Hao sudah menjadi gendut dikarenakan untuk menyamar supaya tidak ada yang tahu identitasnya. Di saat itu mereka melihat kerumunan orang. Mereka pun langsung menuju ke sana dan ternyata itu adalah poster Hao. Dikatakan jika bisa menangkap Hao akan dihadiahi 100.000 koin emas. Dan Hao pun kesalahkan hal ini dikarenakan ini pasti ulah kakek uang dan kakek burung. Lalu Hao pun memberikan token yang bisa membuat Feng jadi murid terpenting di pavilion Butian. Sedangkan Hao akan masuk dengan menyelesaikan semua ujian untuk masuk ke pavilion Butian. Kemudian Feng pun memberikan token itu kepada guru pavilion. Dan Feng pun langsung saja dipersilakan masuk. Saat itu guru pavilion pun langsung menyuruh temannya keluar dari atas, yang ternyata itu adalah Dewi Perang Akademi Zulu. Kemudian ujian pun dimulai dengan mengirim para calon murid ke medan ujian area kelima, yaitu medan tingkat pertama. Diketahui ada 2 level dalam area round ini. Diketahui jika mereka bisa menembus area round ini, mereka bisa masuk ke dalam medan perang kedua. 一有凶兽，如何取舍，请自行可获资格进入第2战场，那里福祸双生。 Terlihat di situ Hao mampu mendapatkan harta tulang di medan perang tingkat 1. Lalu semua murid pun lolos berkat Hao. Di sisi lain, guru pavilion dan muridnya heran kenapa banyak orang yang lolos. Terlebih lagi ini pasti karena Hao. Sontak saja guru pavilion pun akan pergi ke medan perang tingkat 2 dan ia akan menangkap Hao. Sementara itu Hao menemukan monumen misi medan perang tingkat 2. Dikatakan orang yang memiliki 2 batu butian akan dianggap lulus dan yang memiliki lebih dari 10 batu akan mendapat guru pribadi untuk berkultivasi. Namun Hao tak sadar jika ada yang memantaunya. Tapi tiba-tiba saja Hao diserang oleh monster dan Hao pun langsung saja melawan monster tersebut. Akan tetapi di saat pertarungan itu Hao diserang diam-diam oleh murid lain. Diketahui itu untuk mendapatkan semua batu butian milik Hao. Kemudian mereka pun dikagetkan dengan munculnya singa raksasa yang membuat murid yang menyerang Hao kabur. Sementara itu Hao masih berada di sana. Dan tentu saja bersambung di part 9 dan seterusnya. Oke, ini adalah Perfect World episode 11 dan 12. Dan untuk ending episode 12 pasti semakin seru ya. Oke lah, sebenarnya cukup ya. Silahkan yang belum subscribe di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.